guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang petani sawit galau karena harga tandan buah segar anjlok atau menukik tajam. Namun sebelum saya membahas mengenai itu, saya ingin memperkenalkan satu channel baru saya yang berjudul Pro Lobby TV, yaitu profesional, logika, dan bijaksana. Pro Lobby ini lahir dari Dunsaka karena pada saat itu saya berpikir Dunsaka ini adalah dunia sahabat sawit dan karet dan saya hanya membahas seputar itu. Tetapi Pro Lobby TV ini akan membahas lebih luas lagi. Silakan para sahabat semuanya dapat menonton channel ini dan linknya ada di tempat deskripsi yang telah saya tampilkan di sana. Silakan diklik. Nah, kita kembali kepada judul tadi. Bagaimana petani itu galau? Pastilah petani itu galau karena itu adalah pendapatan utama mereka. Bagaimana kalau harga sawit itu jatuh atau anjlok? Tentu pendapatan petani sawit akan ikut anjlok juga. Nah, 10 hari yang lalu ketika saya pulang ke Sumatera, ada yang bertanya kepada saya, akankah tandan buah segar ini atau sawit ini akan anjlok? Ya, saya katakan untuk sekarang kemungkinan bisa terjadi, tapi untuk ke depan bahwa CPO atau minyak sawit ini masih digunakan, masih sangat dibutuhkan karena sekarang ini saat dari pemulihan COVID-19. Negara-negara yang banyak yang bermasalah dengan sumber energi seperti Tiongkok, India, dan Eropa, mereka juga dengan krisis energi dan membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak. Mau tidak mau, baik Tiongkok, India, dan Eropa itu juga menggunakan CPO atau minyak sawit sebagai sumber energinya. Walaupun Eropa sendiri atau Uni Eropa ini pernah menolak CPO Indonesia karena menuduh Indonesia itu mempengaruhi atau merusak ekologi. Makanya mereka tidak mau menggunakan minyak sawit dan sampai saat ini mereka hanya menggunakan 7%. Mulai dari 2021 sampai 2030 mereka tidak menggunakan CPO lagi. Tapi dengan kondisi yang demikian, mau tidak mau mereka pasti harus menggunakan CPO sebagai kebutuhan negara mereka. Nah, kalau demikian, saya sampaikan kepada orang yang bertanya ke saya, untuk sekarang kalau namanya hasil bumi itu pasti ada pasang surutnya. Tetapi surutnya tidak akan terlalu lama karena kebutuhan akan CPO secara global itu masih banyak. Apalagi sekarang ada namanya biodiesel. Itu juga belum sepenuhnya dikembangkan secara luas, makanya ini juga sangat dibutuhkan CPO tersebut. Tapi kenapa harga itu pada saat tanggal 28 Januari 2022 itu kok bisa anjlok? Ternyata menurut informasi bahwa tanggal 27 Januari 2022 itu pemerintah membuatkan satu kebijakan, yaitu mengenai domestic market obligation atau domestic price obligation, di mana pemerintah mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Itu sebabnya harga pada saat itu akan anjlok. Maka ini banyak sekali yang saya lihat juga di media sosial, khususnya di Facebook, itu para petani sudah mulai memposting menanyakan akankah harga tandan buah segar atau sawit ini akan anjlok, dan mereka sudah mulai galau karena merasa ketakutan bahwa sawit ini anjlok. Memang terjadi anjlok, tetapi naik kembali. Jadi ada yang kata, wah ternyata naik kembali. Anjloknya memang ada, tiap daerah berbeda-beda. Ada yang mengatakan Rp300, ada yang 400, bahkan ada yang hampir mencapai 1.000, sekitar Rp900 per kilogram. Kalau sekarang 2.950 misalnya pada saat itu anjloknya berarti kalau 900 berarti tinggal 2.050. Itu juga mengkhawatirkan para petani
karena anjloknya itu begitu besarnya per kilogramnya. Dan banyak juga petani yang mengeluh pada saat itu, pada hari itu menjual sawitnya ke perusahaan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Saya juga tidak mengharapkan harga sawit ini jatuh, karena pada saat harga jauh ini jatuh yang pernah terjadi sekitar antara tahun 2008 atau 2009 itu, di mana harga sawit atau tanam buah segar itu 1 kilo itu hanya berapa ratus rupiah, itu juga akan mempengaruhi kehidupan para petani sawit. Makanya kita harapkan, yakinlah para petani bahwa sawit ini kedepannya masih bagus, karena sekarang negara kita juga sedang mengembangkan biodiesel, sekarang sudah B30, yang mudah-mudahan suatu saat bisa mencapai B90 sampai B100 atau 100% kita menggunakan minyak sawit. Kalau 100% menggunakan minyak sawit, berarti kebutuhan akan CPO semakin tinggi. Belum lagi dunia internasional juga sangat membutuhkan CPO tersebut. Seperti kita ketahui bahwa CPO yang diproduksi di Indonesia plus Malaysia itu adalah berjumlah 80%. Berarti antara dua negara saja sudah menguasai 80% pasaran dunia. Mudah-mudahan harga CPO tetap stabil. Dan untuk sahabat karet, dulu kira-kira setengah tahun yang lalu saya pernah membuat satu vlog bahwa karet jangan ditebang semua. Beginilah karet kalau ditebang, ketika harga sawit lagi jatuh, maka karet bisa menutupi. Memang harga karet lagi fluktuasi, tetapi kita lihat harganya fluktuasinya memang sedang jatuh, tetapi jatuhnya itu tidak jatuh yang begitu tajam, dan petani juga masih bisa hidup. Ini terbukti, kita contohkan di Kalimantan, masih banyak para petani dan juga para toke karet memasukkan karetnya ke pabrik-pabrik. Ada berapa pabrik yang dimana bahan bakunya itu masih sangat banyak sekali. Ini menandakan bahwa para petani karet itu masih aktif untuk menderes karetnya. Makanya lebih baik 50-50 yang pernah saya sampaikan, 50% karet, 50% sawit. Atau kalau misalnya Bapak Ibu lebih cenderung ke sawit, ya setidaknya 30 atau 40% karet, 60 atau 70% sawit. Ketika ada salah satu yang harganya jatuh atau terjadi fluktuasi negatif, salah satu bisa menutupinya. Atau ketika harga sawit jatuh, karet bisa menutupi, dan sebaliknya ketika harga karet itu jatuh lebih rendah, harga sawit bisa menutupi. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang mungkin menghadapi pandemi, mungkin ya sudah mulai ngos-ngosan, tapi karena harga CPO dunia naik, mereka mulai naik dan berangsur-angsur untuk memulihkan perekonomiannya. Kita berharap negara kita dan juga seluruh dunia bisa berangsur-angsur memulihkan perekonomiannya. Mudah-mudahan juga sawit ini bisa menopang Indonesia untuk memulihkan perekonomian di Indonesia yang hancur-hancuran akibat dihantam habis-habisan oleh COVID-19. Semoga Indonesia tetap jaya. Semoga kita semuanya tetap sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.